bahas masalah poso. Di rukun Islam kabeh wonten gangsal. Pertama geniku antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan hanya Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti pikat atau piagam masuk Islam hanya itu saja. Antasyhada ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi tetap kita meyakini, mengimami apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah. Di antaranya nabi-nabi yang dahulu kita juga percaya. Mulane orang Islam niku angsal rabi ahli kitab, diperbolehkan rabi ahli kitab, tapi ahli kitab tidak boleh rabi wong Islam. Ini bukan karena beling atau bukan karena seenaknya sendiri, tidak. Permasalahannya orang Islam juga percaya dengan Nabi Isa. Karena percaya dengan Nabi Isa maka diperbolehkan mengambil umatnya Nabi Isa. Kalau umatnya Nabi Isa mau percaya kepada Nabi Muhammad juga akan diperbolehkan mengambil umat Nabi Muhammad. Salahnya dia tidak percaya dengan nabinya, ya nggak boleh ngambil umatnya. Demikian pula orang Islam percaya dengan Nabi Isa. Karena percaya dengan Nabi Isa makanya boleh mengambil umatnya mengambil Nabi Musa, boleh mengambil umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa mau percaya dengan Nabi Muhammad juga boleh mengambil umatnya Nabi Muhammad. Dan kepercayaan itu dibuktikan dengan ikrar. Saya percaya bahwa Allah, Tuhan hanya Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Guru tak ini oleh rabi oleh sembarang kan ya penak atau jenis orang kangelan. Berarti seperti itu saja sudah Islam. Ketika sudah baca syahadat, meyakini Allah, meyakini Rasul, dan harus konsekuensi dari yakin kepada Allah, konsekuensi yakin kepada Rasul, ya percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini wa antuki masalah, ngelakoni sholat. Dalam bab sholat kita sudah paripurna di dalam pembahasan. Walaupun paripurna, kalau ada yang perlu ditanyakan, misalnya masih ada keiskalan, kejanggalan, kebingungan, kerepotan, bisa ditanyakan. Setelahnya sholat, mantun antuki masolah, watu tus zakah, watu tiaz zakah, memberi zakat. Dan kemarin juga paripurna kita berbicara soal zakat. Mazhabnya Imam Syafi'i bahwa harta yang wajib dizakati itu hanya 6 macam. Selain zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu bukan menzakati harta, tapi menzakati jiwa. Kalau harta yang wajib dizakati menurut mazhabnya Imam Syafi'i hanya 6 macam. Yaitu satu, dari golongan dari golongan zuruk. Zuruk itu adalah tanaman gogo, hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati menurut mazhabnya Imam Syafi'i hanya biji. Kalau bukan dari biji tidak. Seperti telo itu nggak wajib zakat karena bukan biji. Tapi yang ditanam adalah pohonnya. Tebu juga tidak kewajiban dikeluarkan zakatnya karena tebu itu bukan biji. Nomor loro, untuk makanan pokok
biji yang digunakan untuk makanan pokok. Makanya timun walaupun yang ditanam biji tidak kewajiban dikeluarkan zakatnya, dikarenakan tidak ada orang makanan pokok timun. Coba kancil menurut doa. Sing tukang nyolong timun. Termasuk duren, dia biji tapi bukan makanan pokok. Malah justru kalau orang yang sudah tua-tua makan durian nyengkakti. Nyengkakti ini gampang danggim. Terus kedua buah. Lalu terus mampu untuk disimpan. Berarti yang tidak mampu disimpan walaupun umpama digunakan makanan pokok tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kedua, buah. Buah menurut mazhabnya Imam Syafi'i yang wajib dizakati hanya anggur dan kurma. Selain anggur dan kurma tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat, seperti buah nangka, buah naga, rambutan, nggak wajib dizakati. Kecuali menurut Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu semua tanaman yang bisa meningkatkan kualitas atau penghasilan tanah wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti semua tanaman yang bisa meningkatkan penghasilan tanah selain semua tanaman berarti wajib zakat kecuali hanya pohon. Pohon itu tidak bisa meningkatkan penghasilan tanah, malah rusak. Pring, ya enggak, itu enggak menghasilkan, meningkatkan kualitas tanah, malah justru merusak tanah. Makanya pring itu biasanya hanya digunakan untuk erosi, biar tidak sampai guling, tidak sampai longsor, biasanya gitu. Kemudian itu berarti wajib zakat semuanya kalau menurut Abu Hanifah. Dan menurut Abu Hanifah semua penghasilan tanah kewajiban mengeluarkan zakat 10% tanpa harus menghitung nisab. Gak usah nisab-nisaban. Pokok panen wajib zakat, panen rambutan wajib zakat 10%, panen kelapa wajib zakat 10%. Itu menurut mazhabnya Abu Hanifah. Lah Imam Syafi'i ora. Ketiga, mawasi. Mawasi itu binatang yang berjalan. Binatang yang tidak semuanya binatang yang berjalan itu kewajiban mengeluarkan zakat, tapi khusus 3 jenis untuk mazhabnya Syafi'i. Apa 3 jenis itu adalah 1 kambing, 2 sapi, 3 unta. Selain itu tidak ada yang wajib mengeluarkan zakat. Makanya memelihara ayam, memelihara jangkrik, melihara apalagi ya gila sing dipelihara nih? Gemek, gemek, darah, merpati, bebek, gak wajib zakat. Ini hanya 3 tadi. Kedua ini juga Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu semua binatang yang tujuannya dikembangkan itu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Yes. Nomor 4, harta dagangan. Harta dagangan apa saja, wis. Dagang paku, dagang benik, dagang beting, terasi, itu wajib mengeluarkan zakat. Bahkan dagang mobil, dagang penyewaan. Dagang sewaan itu gimana? Jadi mencari sewa, terus disewakan, mencarikan sewakan, ya kan saya sewakan. Itu juga termasuk dagang, memutarbalikkan harta dalam tujuan untuk mendapat laba. Nah, laba dengan
penghasilan beda. Jadi kalau laba itu barang tersebut diputar balikkan, dijual, dibelikan, dijual, dibelikan barangnya. Itu untuk mendapatkan laba. Berarti laba itu hanya karena kepandaian di dalam transaksi, keuletan di dalam transaksi. Itulah dagang. Kalau kita menanam tebu, membeli benih tebu terus ditanam, terus dihasilkan, itu bukan laba, itu penghasilan, gak wajib zakat. Kita membeli ayam terus diambil telurnya, itu juga bukan laba, itu penghasilan. Karena nggak diputar balikkan, nggak diberikan pakan terus diberikan makan, bukan dijual pakannya. Nah, kalau seperti ini kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kewajiban mengeluarkan zakat. Lain kalau ayam potong. Ayam potong itu membeli barangnya terus dibesarkan kemudian dijual, dibesarkan dijual. Ini wajib mengeluarkan zakat. Bisa bedakan ya? Laba dengan penghasilan. Kita membeli kambing untuk peternakan yang dijual anak-anaknya, sapi untuk peternakan, itu juga tidak kewajiban, bukan termasuk tijaroh. Tapi itu ada kewajiban zakat karena barangnya. Itu keempat. Kelima, makdin, tambangan, tapi gak ada. Jadi termasuk orang-orang yang mendapatkan tambangan walaupun ilegal. Di Sumatera, di Kalimantan, itu banyak mendapatkan tambang emas, tambang perak atau tambang apa lain, saya nggak paham. Tapi harus emas. Kalau tidak emas berarti batu bara, itu tidak kewajiban. Malah justru yang kewajiban ini mesti penghasilan sudah peripot itu emas berapa ton saja itu. Nah, itu kewajiban zakat. Tapi itu zakat atau ora saya nggak tahu, itu punya siapa. Di Amerika, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi milik Indonesia walaupun hanya 51%. Nah, kalau makdin kewajiban zakat itu 20%. Karena cukup toh ini enak. Keempat, kelima, rikas. Rikas itu adalah harta penemuan dari tinggalan orang-orang jahiliyah. Tapi di sini tidak ada yang kewajiban zakat karena tidak boleh dimiliki, tapi malah dijadikan museum. Seperti harta-harta ketinggalan Raja Sadat. Raja Sadat itu dulu yang pernah membuat apa itu namanya surga, ingin nyaingi kepada surganya Allah Ta'ala dari berbagai emas, tapi setelahnya jadi oleh kaum Ad oleh Allah ditenggelamkan. Wah, itu siapa yang bisa menggali itu Yaman mendapatkan itu, wah wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini kurikas, tapi tidak boleh diambil di pemerintah. Kalau di Indonesia ya gak ada kewajiban zakat karena yang ditemukan bukan emas, paling candi. Ayo yang ditemukan candi, terus bata, kan belum pernah menemukan emas. Itu juga gak kewajiban zakat, yang dizakati juga tidak mau. Nah, terus yang terakhir zakat fitrah. Nah, setelahnya kita berbicara zakat, tiba saatnya berbicara puasa. Puasa itu juga tidak ada yang wajib, kecuali hanya puasa bulan suci Ramadan. Dan puasa bulan suci Ramadan itu saja tidak semuanya orang diwajibkan untuk berpuasa. Yang diwajibkan puasa hanya
orang-orang mukallaf yang sudah berkuat puasa, balik, suci dari haid dan nifas. Nah, kewajiban puasa di bulan suci Ramadan itu karena 5 hal. Pertama, bulan Sya'ban sudah sempurna 30. Yang sudah barang tentu harus tahu tanggal 1 Sya'ban. Kalau tidak tahu tanggal 1 Sya'ban, bagaimana mengetahui Sya'ban sudah 30 hari. Nah, makanya pada tanggal 30 berarti pada tanggal 30 Rajab ini sudah harus ru'yah. Kalau ternyata bisa diru'yah berarti malam 30, berarti 30 hari dari Rajab sudah tanggal 1. Kalau tidak diru'yah berarti disempurnakan Rajabnya 30 hari. Nah, nanti baru diketahui setelahnya 30 hari Rajab hari 1 Sya'ban. Dan ini dititeni. Nah, tanggal 1 Sya'ban ini nanti pas 30 Sya'ban dapat ru'yah atau tidak. Kalau tidak dapat ru'yah maka disempurnakan 30. Gelem gak gelem wajib poso keseluruhan. Ini. Kedua, karena melihat tanggal 1. Nah, melihat tanggal 1 bulan suci Ramadan bagi yang melihat sendiri walaupun fasik. Siapa yang melihat walaupun fasik wajib puasa. Orang lain percaya tidak percaya, asalkan dia melihat wajib puasa. Nah, untuk orang lain kalau fasik ya tidak bisa dipercaya, orang lain malah mungkin percaya. Nah, makanya tidak wajib puasa hanya melihat orang percaya, orang fasik, kecuali kalau memang percaya kita. Karena sepasek orang pun kadang-kadang ya jujur, kadang-kadang jujur. Ketiga, melihat resminya tanggal bagi orang yang tidak tahu setelahnya diresmikan oleh pemerintah berdasarkan 2 orang adil. Jadi kalau pemerintah sudah isbat menetapkan tanggal 1, gelem gak gelem wajib poso keseluruhan. Nah, asalkan isbatnya itu berdasarkan ru'yah. Tuh, keempat, mendapatkan riwayat atau cerita dari orang yang bisa dipercaya, baik itu kita percaya atau tidak percaya. Jadi orang yang dipercaya telah melihat tanggal tapi belum diresmikan oleh pemerintah. Percaya karena orangnya itu tidak pernah bohong. Tapi berdasarkan dia melihat. Kalau berdasarkan cerita ya nggak bisa. Misalnya kabarnya Kiai menjelaskan kalau dia melihat tanggal, baru kita wajib puasa, percaya atau tidak percaya karena itu adil. Tapi kalau Kiai mengatakan puasa karena berdasarkan info, ya nggak bisa. Ini kita bedakan cerita dari Kiai itu bisa diterima apa tidak. Kiainya itu ngalami, mengetahui apa berdasarkan info. Seperti masalah sekarang ini politik, sekalipun yang mengabarkan Kiai gak bisa dipercaya kalau memang Kiainya itu tidak mengetahui tapi hanya berdasarkan info. Yang info itu banyak hoaxnya. Apalagi usum vaksin urung kayak ini, wah namanya hoax ijan. Masya Allah. Saingan antara berita hoax dengan berita yang benar, yang sungguhan. Maka masyarakat sekarang betul-betul diuji kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya kalau
soal kesehatan ya jangan sampai kita hanya menerima berita dari YouTube, dari Twitter gitu saja, kalau tidak resmi dari pemerintah. Karena sekarang orang tidak dokter ya bisa ngaku dokter. Nah, terus annya dokter juga bisa diedit. Sekarang ini pinter yang ngedit itu ya. Masya Allah. Nah, seperti yang beredar di Jember, orang-orang divaksin terus akhirnya semaput semuanya. Nah, padahal vaksin belum beredar sudah ada. Itu kurang pinter caranya untuk kurang pinter, kurang sabar. Mestinya ya dululah nunggu kalau vaksin sudah disebarkan baru itu dikeluarkan. Oh, vaksin belum disebarkan sudah dikeluarkan ya. Wis semacam itu. Kita harus betul-betul hati-hati. Ini konsekuensi dari kebebasan pers, konsekuensi dari kebebasan media sosial, dan memang nggak bisa dibendung sekarang. Kalau dulu kan bisa dibendung semuanya karena yang memberi informasi ditutup bisa. Sekarang nggak bisa, semuanya orang bisa punya HP ya ini. Masya Allah. Nah, itu masalah kewajiban puasa. Untuk syarat sahnya puasa gini ku ada 4. Satu harus orang Islam. Makanya kalau tidak Islam tidak wajib puasa, dan besok kalau masuk Islam tidak wajib qadha. Makanya bagi kita sekalipun muslim jangan sampai menvonis orang tertentu yang kafir itu jelas neraka. Jangan. Tidak bisa kita menvonis, walaupun ada kiai besar iki surga, ahli surga, jelas ada. Jangan. Apalagi sekarang ini gampang menvonis bahwa terjadinya musibah ini disebabkan pemerintah telah memenjarakan Habib Rizik. Ini orang tolol-tolol yang mengatakan semacam itu, gak ngerti akidah. Jadi Masya Allah, gak ngerti. Jadi tidak boleh kita menentukan bahwa ini sebab ini tidak bisa, karena kita tidak tahu barang gaib. Nah, jadi pikir kalau disebabkan itulah kenapa yang kena malah justru yang golongan daerahnya muhibin malah kena ya. Tidak bisa kita arahkan ini gara-gara itu, tidak bisa. Malah justru barangkali disebabkan kamu berbicara yang semacam itu sehingga kamu sombong itu loh yang terus akhirnya dikai bencana yang semacam ini. Jadi memang Allah Ta'ala akan memberi ujian ketika itu terjadi maksiat. Apakah itu ujian, apakah itu azab, kita tidak bisa membedakan. Apakah ini azab atau ujian tidak bisa membedakan. Karena kalau ujian diberikan oleh Allah tidak harus kepada orang yang ahli maksiat, enggak. Ujian itu diberikan untuk mengangkat derajat. Siapa yang tabah, siapa yang mau tahan, itu akan diangkat derajatnya. Innallaha la yabtalil mu'min wa ma yabtalihi illa likaramati. Allah tidak akan wong mukmin. Wong mukmin niku wong mukmin niku bukan azab, tapi ujian. Innallaha la yabtalil mu'min wa ma yabtalihi illa likaramati. Allah akan selalu menguji kepada orang mukmin, dan ujian itu semuanya karena untuk mengangkat derajat. Jadi tidak karena untuk maksiat, tidak karena untuk mengangkat derajat.
mungkin amalnya nggak cukup karena banyak dosa dan sebagainya, tapi derajatnya lebih tinggi, akhirnya perlu diuji dengan salah semacam itu. Kalau azab itu dibinasakan, tidak diangkat derajatnya. Itulah dikasih tambah misu-misu, tambah muring-muring, itu jenenge azab. Jadi kita nggak boleh menvonis bahwa ini gara-gara ini. Kenapa? Allah menjadikan sesuatu tidak harus dengan sebab, semuanya dengan kehendaknya Allah sendiri, kehendaknya Allah sendiri, tanpa membutuhkan sebab, tanpa membutuhkan sebab, hanya kebiasaan begitu saja. Makanya orang-orang yang terus meramal, diperlihatkan oleh Allah meramal, melihat hadis ini bahwa Covid akan hilang pada bulan ini diboleh-boleh karo pangeran. Ini kenyataannya masih belum kunjung hilang. Yang jelas Covid itu utusan Allah, seperti halnya tikus ini kan. Tikus itu walaupun dikompori, walaupun digerosoi, belum waktunya hilang, mari digerosoi ya terus habis. Kadang diendrim mati luru, sesuk habis. Kenapa? Karena yang lainnya takziah. Dengan matinya dua itu yang lainnya takziah ya disuguhi loh. Akhirnya habis semuanya. Nah, ini, tapi kalau Allah menghendaki diambil belek, bangkainya tidak ada, sedikit pun tidak ada, ya sudah tidak ada, ya selamat. Loh, Covid itu juga seperti itu. Di lockdown, di PSBB balak-balik tambah banter pakai. Nah gitu. Jakarta lockdown balak-balik PSBB sampai habis 10 triliun. Nah, tetapi orang anak kurangi mata pesat terus nggak bisa. Ya kita ya tetap usaha, tapi perbanyaklah doa kepada Allah karena ini kehendaknya Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya orang mukmin, untuk menjadikan orang biar mati syahid. Tapi kita juga tidak bisa membuktikan ini benar mati syahid atau ora, ya enggak roh. Semuanya itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Makanya ketika ada seorang yang mati syahid dalam cara lahirnya, gugur dalam peperangan, kemudian ibunya mengatakan, fauzan lakum ya waladi, kamu sangat beruntung, sangat beruntung. Nah kemudian Rasulullah mengatakan, kamu tahu dari mana kalau beruntung? Nah, ini mati syahid ya Rasul. Barangkali dia itu pernah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, ini pernah mengatakan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kita nggak tahu, hanya berharap. Ojo langsung gara-gara ini. Lah ini orang yang nggak ngerti akidah. Sekarang itu mubalik abal-abal semacam itu yang nengah. Nah, banyak yang bicara-bicara yang semacam itu enggak. Gara-gara ini. Itu namanya fanatik buta, ya. Fanatik buta. Hati-hati kita, hati-hati dalam zaman global, zaman yang penuh dengan apa itu namanya berita hoax seperti ini. Akal, harus punya akal, harus suci dari khed dan mengerti kalau waktu itu bisa dipuasai. Waktu yang bisa dipuasai itu semuanya waktu bisa dilakukan puasa kecuali 5 hari 5, yaitu 2-3 hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13, 2 hari raya tanggal 1 Fitri dan 10 Dzulhijjah. Terus ditambahi dengan Yaum Syak pada tanggal 30 Sya'ban. Ada berita tentang ru'yah tapi
tidak diketahui yang memberitakan keadilannya, memberitakan cilik-cilik itu orang fasik. Itu namanya hari ragu, masih meragukan, gak boleh puasa. Itu. Nah, lalu syarat wajibnya puasa juga ada 5. Syarat wajib yaitu Islam mukalaf. Nah, kalau tadi kan syarat sahnya. Di pokok Islam sengaja enggak mukalaf karena masih kecil ya sah posoni, tapi enggak wajib. Enggak wajib. Yang wajib harus Islam mukalaf. Kemudian samping mukalaf yaitu harus tokoh kuat. Berarti orang yang tidak kuat gak kewajiban puasa. Keempat sehat. Kelima mukim. Berarti orang bepergian tidak kewajiban untuk melakukan puasa, tapi yang baik puasa. Di situ memberi petunjuk dalam rangka pencegahan. Kenapa kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Karena pergi itu akan mengalami kesulitan. Di wong mlungon itu mesti kesulitan. Kit'atun minal azab. Di daerahnya liya niku ya panggangel. Katanya golek ngombe, katanya gawe apapun mesti bingung. Kalau di daerahnya orang lain, gak punya uang mungkin utang ya repot. Nah, di rumahnya sendiri masih gak duit belas itu tenang. Karena masih banyak daun luntas, banyak daun kates, tonggo-tonggo ini jaluk sih bisa. Tapi kalau sudah di daerah lain, kalau bepergian, telingur dulu nih, bingung. Nanti duit itu ya bingung temenan. Nanti kita atur azab, bisa mengakibatkan nawaid payah, lemes, dan puasa mengakibatkan lemes. Biar tidak terjadi sakit, boleh tidak puasa, walaupun belum sakit. Nah di sini untuk khawatir terjadinya sesuatu, bukan menghilangkan. Ini memperbolehkan meninggalkan kewajiban. Jadi orang itu puasa diperbolehkan mokel, diperbolehkan gak puasa dalam bepergian karena khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu sakit. Makanya seperti vaksin, nah itu ya boleh, nggak masalah. Bahkan umpama vaksin itu boleh kata Islam mawon, tapi tidak sampai memperbolehkan perkara haram, perkara yang dilarang. Cuma kalau penyembuhan itu diperbolehkan untuk melanggar hal yang diharamkan, untuk penyembuhan, termasuk kecuali kalau tadi itu tahakuk seperti kalau gak makan mati, ini wajib mangan. Contoh yang khawatir, yang penyembuhan, gini ku dawuh Allah, pamangkana minkum maridun au bi azam min ra'si fa fityatum min syamin aw sadaqatin aw nusuk. Ketika kita dalam keadaan haji, terus sirai gatel, ada penyakitnya, ini diperbolehkan untuk meninggalkan, melanggar hal yang diharamkan, yaitu diharamkan untuk nyukur rambut, yang asalnya diharamkan, diperbolehkan nyukur, tapi wajib bayar fidyah. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa kalau pengobatan ini sampai melakukan perkara yang diharamkan itu boleh. Tapi kalau pencegahan tidak sampai memperbolehkan perkara yang diharamkan, kecuali darurat. Tapi hanya boleh melanggar yang asalnya wajib bisa menjadi tidak wajib. Itu bedanya dengan itu. Kita bedanya. Karena dalam pencegahan boleh tidak puasa disebabkan famangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Itu. Kemudian syarat sahnya puasa Ramadan.
Wa yajuzu limaridin kemarin wa hamilin. Kalau rukunnya puasa itu ada 3. Niat setiap hari untuk puasa fardu, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dan ada orang yang puasa. Nah, niku apa itu namanya kewajiban puasa. Terus kalau kemarin dikatakan bagi orang yang sakit, orang yang hamil, orang yang menyusui boleh tidak puasa. Apakah di situ wajib bayar fidyah? Dilihat. Kalau dia itu tidak puasa karena khawatirkan dirinya, tidak kewajiban bayar fidyah, cukup dengan qadha. Kalau karena orang lain, kewajiban bayar fidyah dan qadha. Misalnya orang yang menyusui, kalau dirinya kuat puasa nggak masalah, tapi khawatir anaknya gak ada yang dimimii, yang gak ada airnya, mengkhawatirkan anak. Ini besok kewajiban qadha dan fidyah. Demikian pula ketika orang hamil, dia itu kuat puasa, gak jadi masalah, tapi khawatir anaknya kekurangan gizi. Ini nanti boleh mokel, tapi wajib qadha dan fidyah. Fidyah apa? Murah. 1 hari 1 mud. 1 mud itu 6,7 on. Ya kayak gampangannya hitung on lah gampangannya. 6,7 yang ngitung kan yo angel. Ya hitung on. Ngoten. Wajib qadha. Tapi kalau untuk pribadinya itu tidak kewajiban untuk bayar fidyah. Jadi walaupun dengan anaknya, misalnya dia itu kalau puasa lemes gak kuat, ya silakan mokel, gak usah fidyah, sudah karena masuk di dalam maridon, orang sakit. Menyusui karena selalu diambil mimiknya, akhirnya dia itu lemes, karena sari-sarinya diambil, lemes, silakan mokel, nggak usah fidyah, cukup qadha. Kesimpulannya bahwa puasa tentang qadha, fidyah, dan ada yang kafaroh, yaitu kalau mokel di waktu bulan Ramadan, hukumi mokel di bulan Ramadan iku ono 4. Ono sing wajib, yaitu seperti haid, nifas, sakit. Ya Allah, haid dan nifas. Enek sing jawas boleh, yaitu seperti sakit, bepergian. Tidak jawas, tidak wajib, gak enek hukumi, yaitu wong kentuk. Ini poso karepmu gak poso karepmu ora enek masalah, bebas pulsa. Sing nomor 4 haram, gini ku orang yang mengakhirkan Ramadan mampu untuk mengkodoni sampai waktu rupek. Nah, kemudian macam-macamnya mokel dalam hal ini juga ada 4. 1 wajib qadha tok, wajib qadha dan fidyah, yaitu 2 orang tadi, yaitu karena mokel disebabkan orang lain, yaitu hamil karena anaknya, menyusui karena anak, khawatir anaknya. Yang kedua, orang yang mengakhirkan ngodoni bulan Ramadan sampai datang Ramadan lagi padahal ada kesempatan, itu juga wajib bayar fidyah.
Yang kedua hanya wajib qadha tanpa fidyah. Wakeh. Wajib qadha tidak usah fidyah. Wakeh niku seperti wong ayan, wong keluwen itu ya wong lunga lah sak penunggaran ini bener ya. Nomor 3 wajib fidyah tidak qadha. Wajib fidyah gak wajib qadha, yaitu orang yang sakit sudah tidak ada harapan sembuh. Wong sakit sih gak ada harapan sembuh, termasuk sakit menua. Kan selama ini kan belum pernah ada orang tua niku terus jadi nom meneh. Kecuali Zulaikha. Dari Zulaikha niku sekalipun terus sudah tua, terus dirabekno kali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku wasno kan wis tuwek. Terus kali Gusti Allah dinom-nom meneh, akhirnya dinom meneh kembali semaneh. Tapi di sini sudah tidak ada Zulaikha ini. Artinya putra garwane Nabi Yusuf kok sing kaya ngoten. Yang keempat, ora wajib qadha, ora wajib fidyah. Ngene iku wong kentuk ning Kemang. Adilahe mengko sudah sembuh ya ora wajib qadha, ya ora wajib fidyah. Makane wong kentuk niku jan surga dunia juga surga akhirat. Besok masuk surga sing jenenge surga ikhtisas, di dunia juga surga karena bebas melakukan apapun dan no problem. Hartanya diambil orang ya gak tahu, dicolong wong ya guyu, dimaki-maki juga tertawa, nggak ada namanya mangkel sama sekali. Ini gitu, masya Allah. Polisi juga nggak berani. Jadi di dunia di surga tidur dimanapun bebas, bahkan di aspalannya mar-mar tidur di sebelahnya bebas, terlanjang juga bebas. Nanti akan masuk surga jenenge surga ikhtisas. Yang ingin silakan melamarnya.